saya Natalia, NIM saya 2231050. Dan saya Nestia, NIM saya 2231049. Di sini kami akan membahas tentang hadis-hadis tentang jual beli salam. Saya akan menjelaskan tentang hadis-hadis jual beli salam. Pengertian jual beli salam adalah istilah fikih disebut juga dengan salaf. Secara etimologi, kedua kata memiliki makna yang sama, yaitu mendahulukan pembayaran dan pengakhiran barang. Penggunaan kata salam biasanya digunakan oleh orang Hijaz, sedangkan penggunaan kata salaf biasanya digunakan oleh orang-orang Irak. Secara terminologi, jual beli salam memiliki ragam makna, antara lain yang pertama itu menurut ulama Syafi'iyah dan Hambal, yaitu akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari dalam suatu majas akad. Terus yang kedua itu menurut ulama Malikiyah, yaitu suatu akad jual beli yang modalnya dibayar terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Terus yang ketiga itu menurut Syahid Syabik, salam atau salaf yaitu pendahuluan adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu yang masih berada dalam tanggungan dengan pembayaran segera atau disegerakan. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli salam adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akadnya berlangsung dan penyerahan barang itu dilaksanakan di akhir sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Berbeda dengan jual beli kredit yang pembayarannya bisa dicicil, jual beli salam juga bisa. Pembeli itu membayar di muka, kemudian barangnya diserahkan di kemudian hari. Dalam penggunaan akad salam, hendaknya menyebutkan sifat-sifat dari objek jual beli salam yang mungkin bisa dijangkau pembeli tersebut, baik berupa barang yang bisa ditakar, ditimbang, diukur maupun diukur. Disebutkan juga jenis dan semua identitas yang melekat pada barang tersebut, atau yang bisa dipertukarkan yang menyangkut kualitas barang tersebut. Jadi jual beli salam juga dapat berlaku untuk mengimpor barang-barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat-sifatnya, kualitasnya, dan kuantitasnya. Di dalam penyerahan uang muka atau uang awal dan penyerahan barang tersebut dapat dibicarakan bersama dan biasanya disebut dalam suatu perjanjian. Dan juga dalam dunia bisnis modern, bentuk jual beli salam ini dikenal dengan pembelian dengan cara pesan atau inden. Jadi tujuan utama dari jual beli salam ini adalah untuk saling membantu dan menguntungkan antara konsumen dan produsen. Dasar hukum jual beli salam adalah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seseorang di antara penulis di antara yang kamu menuliskannya itu dengan benar. Terus selanjutnya itu hadis menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menceritakan kepada kami Hisham bin Ammar, Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Abi Najih, dari Abdullah bin Katsir, dari Abi Al-Minhal, dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah datang ke Madinah pada saat penduduknya menyerahkan salaf atau menyerahkan uang terlebih dahulu sebelum menerima barang tersebut, atau barang itu berupa kurma selama 1 dan 2 tahun, atau dia berkata 2 atau juga 3 tahun. Dan Rasulullah SAW pun bersabda, barang siapa yang melakukan salaf maka hendaklah dia melakukannya dengan takaran dan timbangan yang jelas hingga waktu yang sudah ditentukan, yaitu Haji riwayat Bukhari Ibnu Majah. Dan sabda Rasulullah SAW ini muncul ketika beliau pertama kali hijrah ke Madinah dan mendapati para penduduk Madinah itu untuk melakukan transaksi jual beli salam. Baik, saya akan menjelaskan rukun-rukun jual beli salam. Adapun rukun jual beli salam itu menurut
jumhur ulama selain Hanafiyah terdiri atas yang pertama ada al-akid. Al-akid ini adalah orang yang melakukan akad. Dalam perjanjian salam, pihak penjual disebut al-muslam ilaih atau orang yang diserahi, dan pihak pembeli disebut al-muslam atau pemilik asalam yang menyerahkan. Yang kedua ada objek jual beli salam, yaitu harga dan barang yang dipesan, barang yang dijadikan sebagai objek jual beli tersebut dengan al-muslam fih. Barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya dan waktu penyerahannya. Harga atau raksu malis salam dalam jual beli salam harus jelas serta diserahkan waktu akadnya. Yang ketiga itu ada sighat. Sighat ini atau ijab dan qabul. Ijab ini pernyataan yang melakukan ikatan, dan qabul ini pernyataan penerimaan ikatan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Nah, jadi yang dimaksud dengan sesuai dengan kehendak syariat ini adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih itu tidak boleh apabila tidak sejalan dengan kehendak syara. Misalnya untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain, itu tidak boleh dilakukan dalam jual beli salam. Baik, selanjutnya ada hadis-hadis jual beli salam. Yang pertama itu ada hadis jual beli salam dengan takaran dan waktu yang diketahui. Terdapat 8 hadis yang bahas tema jual beli salam dengan takaran timbangan dan waktu yang diketahui, yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih Muslim 2 hadis. Sedangkan yang diriwayatkan oleh Al-Tirmizi dalam Sunan Al-Tirmizi, Abu Daud dalam kitab Sunan Abi Daud, Al-Nasai dalam kitab Sunan Al-Nasai, dan Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah, masing-masing itu sebanyak 1 hadis, yaitu hadis Al-Bukhari yang artinya itu telah bercerita kepada kami Amr ibnu Zurarah telah mengabarkan kepada kami, Ismail ibnu Ulyah telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Najih dari Abdul Allah ibnu Katsir dari Abi Minhal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW datang ke Madinah dan orang-orang Madinah terbiasa melakukan jual beli sistem salam atau pesanan pada buah dalam waktu setahun atau 2 tahun, atau dia mengatakan 2 atau 3 tahun. Ismail ragu, maka beliau itu bersabda, barang siapa yang melakukan jual beli salam pada kurma, maka hendaklah dia melakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui. Yang kedua ada hadis tentang kepemilikan pokok dalam jual beli salam. Ada 7 hadis yang membahas tentang kepemilikan pokok dalam jual beli salam, yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud, dan Nasai dalam kitab Sunan Nasai, yang masing-masing itu sebanyak 2 hadis. Sedangkan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah itu sebanyak 1 hadis, yaitu ada hadis Al-Bukhari yang artinya dari Muhammad bin Abi Mujalid, dia berkata, aku diutus oleh Abdullah bin Syaddad dan Abu Burdah kepada Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Keduanya berkata, tanyakan kepadanya apakah para sahabat Nabi SAW di masa Nabi SAW biasa menjual gandum dengan sistem salam. Abdullah berkata, kami biasa melakukan jual beli dengan sistem salam kepada kaum Nabi penduduk Syam, baik itu berupa biji gandum, jawawut, dan minyak dengan menggunakan takaran yang diketahui hingga waktu yang diketahui. Aku berkata, apakah dengan orang yang memiliki pokoknya? Dia berkata, kami tidak pernah bertanya kepada mereka mengenai hal itu. Kemudian keduanya mengutusku kepada Abdurrahman bin Abza dan aku bertanya kepadanya. Dia berkata, biasanya para sahabat Nabi SAW
Baik, selanjutnya ada pendapat ulama tentang jual beli salam. Para ulama sepakat bahwa jual beli salam itu boleh asalkan memenuhi syarat jual beli salam. Namun, mereka berbeda pendapat tentang sebagian syarat-syaratnya. Para ulama tersebut antara lain yang pertama ada Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i itu salam hanya sah pada barang yang dapat dibatasi dengan sifat-sifat tertentu, seperti pada barang yang dapat diperjualbelikan dengan takaran, timbangan, hitungan, atau meteran. Karena hal-hal tersebut dapat dibatasi dan ditentukan menurut Syafi'i. Salam itu sah asalkan memenuhi beberapa syarat yang disebutkan dalam akad, antara lain A. Menjelaskan jenis barang dan modal yang dipesan. Yang B. Menjelaskan macam-macamnya. Yang C. Menjelaskan sifatnya. Yang D. Menjelaskan bilangan pada sesuatu yang bisa dihitung dan dijelaskan. Ukuran pada sesuatu yang bisa diukur. Dan yang E. Hendaknya barang yang dipesan itu ditangguhkan hingga masa tertentu, sedikitnya 1 bulan. Hikmah jual beli sistem salam ini adanya akad salam dapat memudahkan masyarakat itu mendapatkan barang yang mereka butuhkan, di mana barang tersebut itu sangat memerlukan proses pembuatannya. Dan juga akad ini juga turut mensejahterakan para masyarakat atau para pengrajin itu untuk membuat pesanan, karena dengan adanya akad ini pembuat pesanan itu menjadi mudah dan memenuhi kebutuhan para pelanggan tanpa harus memiliki modal yang besar. Dan akad salam ini juga dibolehkan dalam syariah Islam karena mempunyai hikmah dan manfaatnya itu yang sangat besar, di mana kebutuhan manusia dalam bermuamalat seringkali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas akad ini. Jadi kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli itu sama-sama bisa mendapatkan keuntungan dan manfaat yang menggunakan akad salam ini. Dan juga pembeli itu mendapatkan keuntungan berupa jaminan untuk mendapatkan barang itu sesuai dengan yang mereka butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan. Jadi sebagaimana juga yaitu mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat yang ia butuhkan pada barang tersebut.